Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Selamat pagi para sahabat Butiran Sabda. Bagaimana kabar saudara-saudari sekalian? Kami berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bagaimana cara kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Memaafkan orang yang bersalah itu memiliki rahmat kepada orang yang dimaafkan dan menjadi berkat bagi yang memberikan maaf. Sesungguhnya orang yang memaafkan itulah yang pertama-tama mengalami dan menerima rahmat, yakni rahmat kerendahan hati dan sukacita. Karena tidak mungkin orang dapat memberikan maaf dan ampun apabila ia tidak memiliki kerendahan hati untuk menerima perlakuan yang tidak baik kepada dirinya. Seperti sabda hari ini, bagaimana seorang raja yang dengan rendah hati memberikan maaf kepada hambanya yang tidak mampu membayar hutang kepada raja. Sang raja tidak memperhitungkan kerugian yang dialaminya akibat membebaskan hutang hambanya. Raja yang berbelas kasih itu menyadari
kemurahan kasih Tuhan yang ia rasakan, dan ia pun membagikan belas kasih tersebut kepada hambanya. Hamba yang sudah diberi maaf dan dibebaskan hutangnya oleh raja, malah melakukan sebaliknya kepada hamba lainnya. Mendengar kabar tersebut, bangkitlah amarah sang raja. Maka ia menyuruh para algojonya untuk menangkap dan memenjarakan hamba yang kejam tersebut. Kisah ini hendak menegaskan kepada kita semua supaya kita melakukan hal yang sama, sebagaimana kita inginkan orang lain berbuat baik bagi diri kita. Bila kita ingin dimaafkan, maafkanlah terlebih dahulu orang lain. Bila kita ingin kebaikan hidup selalu kita alami dalam kehidupan ini, maka berbuat baiklah kepada semua orang dalam kehidupan harian kita. Usaha tidak akan membohongi hasil. Bila usaha itu membohongi hasil, berarti ada yang salah dalam usaha itu. Mari masing-masing kita memeriksa diri. Semoga Tuhan yang berbelas kasih memberkati kita semua.